Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencernaan makanan pada manusia. Pencernaan pada manusia, pencernaan makanan pada manusia adalah untuk mengambil nutrisi-nutrisi yang ada pada makanan agar nutrisi tersebut bisa menjadi energi untuk manusia dan untuk keberlangsungan hidup manusia. Sedangkan ada juga yang dibuang atau sisa-sisa makanan yang tadinya sudah diserap oleh tubuh, kemudian ada juga sisanya. Nah, sisa-sisa makanan ini yang sudah tidak ada nutrisinya lagi, ini seperti ampas. Ampasnya itu dibuang. Ampas inilah yang dinamakan dengan feses. Bagaimana prosesnya? Mari kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, organ-organ pencernaan itu sendiri terdiri dari yang pertama adalah mulut. Nah, makanan akan dimakan melalui mulut atau dimasukkan melalui mulut. Di dalam mulut ini akan terjadi pengunyahan atau tempat awal pencernaan mekanis, yaitu pengunyahan, dan kimiawi, pencernaan kimiawi, yaitu tercampurnya enzim amilase dari air liur atau saliva yang akan memberikan glukosa ketika pengunyahan itu terjadi. Lalu setelah adanya proses kimiawi antara oleh enzim amilase dan saliva, kemudian menuju ke faring. Nah, di faring ini, faring adalah penghubung antara rongga mulut dengan tenggorokan atau esofagus. Nah, setelah itu menuju faring, kemudian esofagus. Esofagus ini untuk menyalurkan makanan dari mulut kemudian menuju ke lambung dengan bantuan gerakan peristaltik. Kemudian menuju lambung. Di dalam lambung, disinilah tempat menghancurkan makanan dengan gerakan otot dan mencernanya dengan asam lambung serta enzim pepsin. Nah, setelah sudah dihaluskan oleh lambung, kemudian menuju ke usus halus. Di dalam usus halus ini tempat utama pencernaan kimiawi lanjutan dan penyerapan zat gizi dengan bantuan enzim dari pankreas dan cairan empedu dari hati. Nah, di usus halus itu sendiri terbagi menjadi tiga bagian usus halus, yaitu yang pertama adalah kita sebut dengan usus 12 jari. Nah, usus 12 jari ini merupakan bagian usus halus yang pertama. Usus halus ini memiliki bentuk menyerupai tabung dengan panjang sekitar 10 meter dan ketebalan sekitar 1 inci. Bagian usus 12 jari ini terletak tepat di bawah lambung. Kemudian di dalam usus 12 jari ini terjadi proses pemecahan lemak serta karbohidrat di dalam makanan yang berasal dari lambung. Usus 12 jari juga memiliki panjang sekitar 25 cm, atau bagian ini adalah termasuk bagian yang terpendek dibandingkan dengan usus halus jejunum dan ilium. Nah, yang kedua adalah usus halus namanya usus kosong.
usus kosong yang disebut juga jejunum. Nah, jejunum ini adalah usus halus yang terletak di tengah-tengah antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Panjangnya mencapai 7 meter. Nah, di dalam usus kosong ini tidak terjadi proses apapun, baik penyerapan maupun pencernaan. Makanya hanya lewat melalui usus kosong atau jejunum, hanya melewati jejunum yang berasal dari duodenum atau usus 12 jari, kemudian menuju ilium, yaitu usus penyerapan. Nah, sampailah ke usus penyerapan. Usus penyerapan atau kita sebut juga dengan ileum merupakan usus yang berfungsi sebagai penyerapan makanan. Penyerapan yang terjadi adalah penyerapan dari sari-sari makanan yang selanjutnya akan diteruskan ke seluruh tubuh. Usus penyerapan ini memiliki panjang sekitar 1 meter. Dari ketiga bagian yang ada pada usus halus, fungsi utama yang dilakukan usus halus terhadap makanan adalah menyerap protein pada makanan dalam bentuk asam amino, kemudian menyerap karbohidrat dengan bantuan enzim dalam bentuk emulsi lemak, lalu menerima sari-sari makanan yang mudah dicerna untuk selanjutnya diserap oleh kapiler darah dan saluran limfa menuju ke usus besar. Nah, di usus besar ini ini adalah usus besar. Di dalam usus besar ini ya, dari usus halus menuju ke usus besar. Usus besar adalah usus yang berada di sisi kanan dan sisi kiri bawah ya, kanan kiri bawah seperti ini, dengan panjang mencapai 5-6 meter. Usus besar terdiri dari 3 bagian juga, yaitu cecum, kolon, dan rectum. Nah, bagian pertama yaitu cecum terletak pada usus besar pertama dengan bentuk menyerupai kantong. Nah, bentuk menyerupai kantong ini disebut dengan cecum. Bagian ini menampung makanan yang berasal dari usus halus. Dari usus halus kemudian ditampung oleh cecum. Selanjutnya menuju ke kolon, merupakan tempat penyerapan dari garam dan cairan sehingga makanan memiliki bentuk yang lebih padat. Nah, di sini lebih padat. Kemudian menuju ke rektum. Nah, di sini adalah rektum. Nah, rektum ini berfungsi untuk masuknya sisa-sisa makanan atau zat-zat yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh dan siap untuk dibuang, atau bisa disebut juga tempat untuk ampas, kita sebut dengan feses ya. Kita sebut dengan feses, sudah tidak dibutuhkan lagi untuk tubuh karena sudah diserap, tinggal sisa-sisanya saja itu disimpan di dalam rektum. Nah, kemudian di rektum ini akan menuju ke anus. Nah, anus adalah merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan. Proses yang terjadi pada anus disebut dengan digesti atau pembuangan. Di sini ada pembuangan. Ya. Pembuangan feses atau feses sebagai zat yang tidak lagi berguna atau tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh sehingga dikeluarkan melalui anus. Begitu. Jadi pencernaan dimulai dari mulut kemudian berakhir dikeluarkan oleh anus. Begitulah penjelasan dari saya mengenai
pencernaan makanan pada manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.